Lina duduk di teras rumah kayu sederhana mereka. Tangannya memegang perut yang membesar. Angin laut yang asin bertiup lembut, membawa aroma ikan dan ombak dari pantai yang hanya beberapa ratus meter dari desanya di pesisir Jawa. Di usia 32 tahun, ia adalah wanita yang penuh kasih. Seseorang yang selalu tersenyum pada tetangga dan tak pernah lupa menyapa anak-anak yang bermain di tepi jalan. 7 tahun pernikahannya dengan Bima, pedagang ikan paling sukses di desa, adalah kebanggaannya. Mereka bukan orang kaya, tapi hidup mereka cukup. Rumah kecil dengan atap genteng, sebuah perahu motor tua, dan sekarang harapan baru dalam wujud anak pertama yang tinggal sebulan lagi akan lahir. Namun akhir-akhir ini ada yang berubah. Lina memperhatikan Bima tak lagi seperti dulu. Ia sering pulang larut, mengeluh tentang pasar yang sibuk, tapi matanya tak pernah bertemu dengan mata Lina saat bicara. Dulu, Bima akan duduk bersamanya di beranda ini, bercerita tentang dagangannya atau menggodanya tentang nama anak mereka nanti. Sekarang, ia hanya mengangguk singkat, makan dalam diam, lalu tidur dengan punggung menghadap Lina. Nada suaranya pun dingin, seperti ada dinding tak terlihat yang tumbuh di antara mereka. Pagi itu, matahari baru saja terbit, dan Lina sibuk menjemur kain di halaman. Bima sudah pergi ke pasar sejak subuh, meninggalkan jejak aroma tembakau dari rokoknya yang masih menempel di udara. Lina mengambil jaket lusuh Bima yang tergantung di kursi. Ia berniat mencucinya sebelum suaminya pulang. Saat tangannya merogoh saku untuk memeriksa isi, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan halus. Ia menarik keluar sebuah kalung perak sederhana dengan liontin berbentuk bunga matahari. Hati Lina bergetar. Ia tahu kalung ini bukan miliknya. Ia tak pernah punya perhiasan seperti itu. Bima selalu bilang mereka tak perlu barang mewah. Kalung itu ternyata milik Sari, sepupu Lina yang cerdas dan ambisius. Sari, wanita berusia 27 tahun dengan senyum menawan dan tatapan penuh percaya diri, sering membantu Bima di pasar. Ia pandai bernegosiasi dengan pembeli, sesuatu yang selalu dipuji Bima di depan Lina. Sari punya bakat dagang, kata Bima suatu kali. Nada suaranya penuh kekaguman. Lina tak pernah curiga sebelumnya. Sari adalah keluarga, dan ia percaya Bima. Tapi sekarang, kalung itu terasa seperti pisau kecil yang menusuk dadanya. Dengan hati-hati, Lina menyimpan kalung itu di saku bajunya. Ia ingin bertanya, tapi takut salah. Mungkin ada penjelasan sederhana. Mungkin Sari lupa kalungnya di kios Bima, dan Mas Bima hanya menyimpannya untuk dikembalikan. Lina menghela nafas, mencoba menenangkan dirinya. Perutnya terasa berat, dan bayi di dalamnya bergerak pelan, seolah merasakan kegelisahan ibunya. Ia memutuskan menunggu Bima pulang malam nanti untuk bicara. Sore harinya, Lina sibuk di dapur, memasak ikan pindang kesukaan Bima. Aroma rempah mengisi udara, dan ia berharap makanan itu bisa mencairkan suasana. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika Bima akhirnya melangkah masuk. Wajahnya kusut, dan bau laut masih melekat di bajunya. Lina tersenyum kecil, menyambutnya seperti biasa. "Mas, makan dulu. Aku masak pindang," katanya lembut, berusaha menjaga nada suaranya tetap hangat. Bima hanya mengangguk, meletakkan tasnya di lantai, dan duduk di meja makan. Ia makan dalam diam, matanya tertuju pada piring. Lina duduk di seberangnya, tangannya gelisah di pangkuan. Akhirnya ia memberanikan diri. "Mas," katanya pelan. Aku tadi nyuci jaketmu. Aku nemu ini di saku." Ia mengeluarkan kalung itu dan meletakkannya di meja, tepat di samping mangkuk Bima. Bima berhenti mengunyah. Matanya melirik kalung itu sekilas, lalu kembali ke piringnya. "Itu punya Sari," jawabnya datar, seolah itu hal biasa. "Mungkin jatuh di kios, aku simpan buat dia." Lina menelan ludah. "Kok bisa ada di jaketmu, Mas? Kapan dia ke kios?" Bima meletakkan sendoknya dengan keras,
Suara logam beradu dengan piring menggema di ruangan kecil itu. Kan aku udah bilang, aku nemuinnya. Ya aku kantongin lah di jaket. Mungkin dia jatuh di kios. Aku simpen buat dia, nanti aku kembaliin. Kenapa sih kamu ini? Curiga. Aku capek kerja, Lin. Pulang malah diinterogasi kayak gini, kayak pencoleng. Suaranya meninggi. Nada dinginnya berubah menjadi amarah. Lina terdiam, terkejut. Bima tak pernah membentaknya seperti ini sebelumnya. Aku cuma nanya, Mas. Balas Lina pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku kan istrimu, wajar aku pengen tahu. Wajar apa? Paranoid kamu itu. Udah, aku mau tidur ah. Bima berdiri, meninggalkan piring setengah kosong, dan berjalan ke kamar. Lina menatap punggung suaminya. Tangannya gemetar, memegang kalung itu. Ia ingin percaya pada Bima, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang berbisik bahwa ini bukan akhir dari cerita. Keesokan harinya, Lina mencoba melupakan kejadian itu. Ia pergi ke pasar untuk membeli sayuran, berharap udara segar bisa menjernihkan pikirannya. Di sana ia bertemu Butarmi, tetangga yang dikenal suka menggosip. Wanita tua itu tersenyum lebar saat melihat Lina. Lina, perutmu udah gede banget ya. Bima pasti seneng, calon bapak nih, katanya. Tapi ada nada aneh dalam suaranya. Iya bu, jawab Lina singkat, berusaha tersenyum. Butarmi mendekat, menurunkan suaranya jadi bisikan. Tapi kamu hati-hati ya. Kemarin aku lihat Bima sama sepupumu, Sari, di pasar. Kok kayaknya deket banget ya. Kayak bukan cuma saudara sepupu gitu. Orang-orang pada ngomongin, katanya mereka kelihatan mesra. Lina merasa darahnya membeku. Ia mencoba tertawa kecil, pura-pura tak peduli. Ah bu, cuma gosip biasa. Sari kan sepupuku, lagian mana mungkin Mas Bima kayak gitu. Mas Bima cuma kerja bareng dia kok. Tapi kata-kata itu terasa kosong di mulutnya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, bisik-bisik Butarmi bergema di kepalanya. Ia teringat kalung itu, teringat amarah Bima semalam. Saat sampai di rumah, ia duduk di beranda lagi, menatap laut yang membentang di kejauhan. Ombak-ombak kecil bergulung, tenang tapi tak bisa menyembunyikan kekuatan di bawahnya. Lina memegang perutnya, merasakan tendangan kecil dari bayinya. Ia ingin percaya pada Bima, pada pernikahan mereka yang sudah 7 tahun ini. Tapi untuk pertama kalinya kepercayaan itu mulai retak. Malam itu, Bima pulang lebih larut lagi. Lina sudah tidur, tapi ia terbangun saat mendengar langkah suaminya masuk kamar. Dalam kegelapan, ia membuka mata sedikit, melihat Bima meletakkan sesuatu di meja kecil. Sebuah kotak kecil yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bima tak menyadari Lina terjaga. Ia berbaring di sampingnya, membelakangi seperti biasa, dan segera tidur. Lina menatap punggung suaminya. Jantungnya berdegup kencang. Kotak itu, kalung itu, dan bisik-bisik tetangga, semua bercampur jadi satu, membentuk bayangan gelap di pikirannya. Hamil 8 bulan, tubuhnya lelet dan lelah, tapi pikirannya tak bisa diam. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang terjadi. Besok, ia akan pergi ke pasar, melihat dengan matanya sendiri apa yang disembunyikan Bima. Laut di luar rumah bergumam pelan, seolah memanggilnya. Tapi Lina tak mendengar. Ia hanya mendengar detak jantungnya sendiri dan suara kecil di kepalanya yang mulai mempertanyakan segalanya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit, tapi Lina sudah terjaga. Cahaya kelabu menyelinap melalui celah-celah jendela kayu, menerangi wajahnya yang pucat. Semalam, ia hampir tak tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan kalung perak, kotak misterius di meja Bima, dan bisik-bisik tetangga. Tubuhnya terasa berat dengan kehamilan 8 bulan, tapi ia tak bisa diam lagi. Ia harus tahu kebenaran. Dengan langkah pelan, ia mengenakan jilbab sederhana dan mengambil keranjang anyaman, berpura-pura akan ke pasar untuk membeli kebutuhan. Tapi dalam hati ia sudah memutuskan, ia akan mengikuti Bima. Bima pergi lebih awal seperti biasa. Tas lusuhnya tergantung di pundak. Lina menunggu beberapa menit sebelum berjalan menyusul.
menjaga jarak agar tak terlihat. Jalan menuju pasar dipenuhi aroma garam dan ikan segar. Suara ombak di kejauhan bercampur dengan deru mesin perahu nelayan. Lina berjalan perlahan. Satu tangan memegang perutnya, yang lain mencengkeram keranjang. Sesekali ia berhenti, pura-pura mengikat tali sandal, memastikan Bima tak curiga. Pasar pagi sudah ramai saat Lina tiba. Pedagang berteriak menawarkan dagangan. Ada yang sistem dilelang, ada yang sistem borongan, dan pembeli pun tawar-menawar dengan suara riuh. Lina bersembunyi di balik tumpukan karung beras. Matanya mencari sosok Bima. Tak lama ia melihatnya berdiri di belakang kios ikannya, berbicara dengan Sari. Sari mengenakan baju kuning cerah, rambutnya tergerai rapi, dan senyumnya lebar. Mereka tertawa bersama. Suara Bima terdengar hangat. Sesuatu yang sudah lama tak didengar Lina di rumah. Hati Lina bergetar, tapi ia menahan diri, menunggu. Lalu, ia melihatnya. Bima mengulurkan tangan, menyentuh punggung Sari dengan lembut. Saat Sari menyerahkan seikat uang kepadanya, Sari balas tersenyum. Jari-jarinya sengaja menyentuh tangan Bima lebih lama dari yang seharusnya. Mereka saling pandang. Mata Bima penuh kekaguman, penuh cinta, sama seperti dulu saat ia memandang Lina 7 tahun lalu. Tapi kini, pandangan itu bukan untuknya. Lina merasa dunia berputar. Nafasnya tersengal, dan ia hampir terjatuh. Tapi tangannya mencengkeram karung beras untuk bertahan. Tanpa suara, ia berbalik dan berjalan pulang. Air mata mengalir diam-diam di pipinya. Di rumah, Lina duduk di lantai kayu, menatap kosong ke dinding. Gambar itu terus berputar di kepalanya. Tawa mereka, sentuhan mereka, keintiman yang tak bisa disangkal. Ia menunggu Bima pulang, tak tahu apa yang akan ia katakan. Tapi tahu ia tak bisa diam lagi. Jam menunjukkan pukul 9 malam saat Bima akhirnya masuk. Wajahnya santai, seolah tak ada yang salah. Ia meletakkan tasnya dan duduk di kursi menguap lebar. "Mas," panggil Lina pelan. Berdiri di ambang pintu dapur, suaranya gemetar. Tapi ia memaksakan diri bicara. "Aku tadi ke pasar. Aku lihat kamu sama Sari." Bima menoleh, alisnya berkerut. "Terus?" jawabnya acuh, nada suaranya menantang. "Aku lihat kalian ketawa bareng, pegangan tangan. Apa itu cuman kerja biasa, Mas?" Lina melangkah maju, tangannya memegang perut, matanya penuh harap Bima akan membantah. Tapi Bima tak membantah. Ia malah mendengus, berdiri dari kursi dan menatap Lina dengan tatapan dingin. "Ya Tuhan, Lina, kamu ngapain sih nguntit aku? Udah tahu sendiri, ngapain tanya lagi? Iya, aku sama Sari. Aku sudah cinta sama dia kok. Kamu mau apa emangnya, ha?" Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada Lina. Ia terhuyung mundur, tangannya mencari pegangan di meja. "Mas, aku istrimu. Aku lagi hamil anakmu, Mas," bisiknya, suaranya pecah. Bima menggeleng. Tak ada sedikit pun penyesalan di wajahnya. "Kamu terlalu biasa sekarang, Lin. Aku butuh orang kayak Sari, pintar, punya ambisi. Kita udah gak cocok. Aku mau ceraiin kamu." Ia berjalan ke kamar mengambil beberapa pakaian dan memasukkannya ke tas. "Aku tinggal sama Sari mulai besok. Rumah ini buat kamu sama anakmu aja." Lina tak bisa bicara. Ia hanya berdiri membeku, menatap Bima yang berjalan keluar tanpa menoleh. Pintu tertutup dengan bunyi pelan. Tapi bagi Lina, itu seperti petir yang menghancurkan dunianya. Ia jatuh berlutut, tangannya memeluk perutnya, dan air mata akhirnya pecah dari isakan tangis. Malam itu, rumah kecil mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada suara tangisnya dan gumaman ombak di kejauhan. Keesokan paginya, sinar matahari menyelinap masuk, tapi tak ada kehangatan bagi Lina. Ia duduk di tepi ranjang, matanya sembab, tangannya masih memegang perut yang terasa semakin berat. Tiba-tiba pintu depan terbuka, dan Sari masuk tanpa permisi. Ia mengenakan baju baru, rambutnya ditata rapi, dan di jari manisnya berkilau cincin perak sederhana. Lina menatapnya, tak percaya sepupunya sendiri berdiri di sana dengan senyum penuh kemenangan. "Lin, aku cuma mau bilang, aku sama Bima udah tunangan tadi malam," kata Sari. Nada suaranya manis tapi penuh ejekan.
Ia mengangkat tangannya, memamerkan cincin itu. Kamu gak usah sedih-sedih lagi ya. Bima milik aku soalnya. Aku bisa kasih dia lebih dari yang kamu bisa. Kamu kan cuma wanita lemah, gak bisa pertahankan suami. Lina menatap Sari. Amarah dan kesedihan bercampur di dadanya. Sari, kamu itu sepupuku. Aku percaya kamu. Kenapa kamu tega seperti ini? Bisiknya, suaranya serak. Sari tertawa kecil. Percaya pada apa? Dunia ini keras, Lin. Yang lemah kayak kamu, ia cuma jadi penutup cerita. Selamat sama bayimu. Semoga gak jadi beban buat Bima. Ia berbalik, meninggalkan Lina dengan langkah ringan, seolah tak ada dosa yang ia pikul. Lina tak bergerak dari ranjang itu untuk waktu yang lama. Ia menatap pintu yang ditinggalkan Sari, lalu ke bawah, ke tangannya yang gemetar di atas perutnya. Bayinya bergerak lagi. Tendangan kecil yang seolah memintanya bertahan. Tapi di dalam hati Lina, sesuatu mulai berubah. Kesedihan yang tadi membanjiri dadanya perlahan mengeras jadi sesuatu yang lain. Amarah, kebencian, dan keinginan untuk membalas. Ia tak tahu caranya, tapi ia tahu satu hal. Ia tak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Malam itu, bulan purnama tergantung tinggi di langit, menerangi laut yang bergoyang pelan. Lina duduk di tepi ranjang, menatap bayangannya di cermin kecil. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi ada kilau baru di tatapannya. Sesuatu yang gelap, dingin, penuh dendam. Ia membelai perutnya, berbisik pada bayinya yang tak bisa mendengar. Aku gak bakal biarin mereka ketawa di atas tangis kita, nak, katanya pelan. Aku janji. Sementara itu di luar, angin laut bertiup lebih kencang, membawa suara samar yang tak bisa ia pahami. Lina tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi ia sudah memilih jalannya. Pengkhianatan Bima dan Sari telah menyalakan api di hatinya, dan ia tak akan membiarkannya padam tanpa harga. Hari-hari setelah perceraian resmi terasa seperti kabut tebal bagi Lina. Rumah kecil yang dulu penuh harapan kini kosong, hanya ditemani suara angin laut yang bersiul melalui celah-celah kayu. Bima benar-benar pergi, meninggalkan Lina dengan sedikit uang dan janji kosong bahwa ia akan mengurus anaknya nanti, dalam tanda kutip. Keluarga Bima yang dulu ramah kini menjauh, seolah Lina adalah noda yang harus dihapus dari silsilah mereka. Tetangga yang biasanya tersenyum kini berbisik di belakangnya, memanggilnya janda malang atau istri yang tak cukup baik. Kemiskinan menyelimuti hidupnya. Ia hanya punya beberapa kain untuk dijual dan sepetak kebun kecil yang tak cukup menghidupi dirinya dan bayi yang sebulan lagi akan lahir. Lina duduk di lantai rumahnya, menatap dinding yang mulai retak. Perutnya terasa semakin berat, tapi hatinya jauh lebih berat lagi. Setiap malam, ia mendengar tawa Sari dalam ingatannya, melihat kilau cincin itu, dan merasakan dinginnya kata-kata Bima yang menyebutnya terlalu biasa. Amarah tumbuh dalam dirinya seperti tanaman liar, menjalar ke setiap sudut pikirannya. Ia tak bisa menerima hidup seperti ini, dihina, ditinggalkan, dan dilupakan. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya wanita sederhana, tak punya kekuatan untuk melawan. Suatu malam, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, mengguncang jendela tua hingga berderit. Lina terbangun dari tidur yang gelisah. Keringat membasahi dahinya. Ia baru saja bermimpi laut yang gelap dan bergolak, ombak yang tinggi seperti tangan raksasa, dan suara samar yang memanggil namanya dari kejauhan. Lina, kemarilah, aku akan membantumu. Bisik suara itu dalam dan berat, seolah berasal dari dasar laut. Ia terduduk di ranjang, nafasnya tersengal. Tangannya memegang perut yang bergetar karena tendangan bayinya. Mimpi itu terasa nyata, seperti panggilan yang tak bisa ia abaikan. Pagi harinya, Lina duduk di beranda, menatap laut yang terlihat tenang di kejauhan. Angin pagi membawa aroma asin, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa ditarik, didorong untuk pergi ke pantai. Ia tak tahu mengapa,
tapi kakinya bergerak sendiri. Dengan langkah pelan, ia mengambil selendang tua dan berjalan menuju tepi laut, meninggalkan rumahnya yang sunyi. Pasir dingin menyentuh telapak kakinya, dan ombak kecil menyapu ujung kainnya. Ia berjalan lebih jauh, melewati batu-batu besar, hingga tiba di sebuah gubuk terpencil yang tersembunyi di balik pohon kelapa tua. Gubuk itu tampak usang, atapnya dari daun kelapa kering, tapi ada aura aneh yang mengelilinginya, gelap dan berat. Seorang lelaki tua duduk di depan gubuk, matanya tertutup, tangannya memegang tongkat kayu bengkok. Rambutnya putih panjang, kulitnya keriput seperti kulit pohon tua, dan pakaiannya hanya kain sederhana yang sudah lusuh. Lina berhenti beberapa langkah darinya, jantungnya berdegup kencang. "Mbah," panggilnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara ombak. Lelaki itu membuka mata perlahan, tatapannya tajam dan dalam, seolah bisa melihat langsung ke jiwa Lina. "Aku tahu kau akan datang. Aku sudah mengundangmu lewat jiwa-jiwa orang yang terlukai," katanya. Suaranya serak tapi penuh kekuatan. "Namaku, panggil saja Mbah Goro." Lina terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya berdiri. Tangannya memegang perut, menatap lelaki tua itu dengan campuran takut dan penasaran. Mbah Segoro tersenyum tipis. Giginya yang tersisa tampak kuning. "Aku tahu apa yang ada di hatimu, nak. Dendam, sakit hati. Kau mau balas orang yang hancurkan hidupmu, kan?" Lina menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Mbah, suamiku ninggalin aku buat sepupuku sendiri. Aku hamil, tapi mereka cuma ketawa di atas penderitaanku, Mbah. Aku sudah tak punya apa-apa lagi. Apa aku cuma bisa diam?" Mbah Goro berdiri perlahan. Tongkatnya mengetuk pasir. Ia melangkah mendekati Lina. Matanya tak pernah lepas dari wajahnya. "Ada cara," katanya pelan. "Santet Skoropitu, ilmu tua dari 7 lautan. Cincin laut bakal datang. Hukum musuhmu sampai mereka merangkak minta ampun. Tapi harganya besar. Jiwamu bakal terikat sama dendam ini selamanya." Lina mendengar kata-kata itu, tapi amarah di dadanya jauh lebih keras dari peringatan itu. Ia membayangkan Bima dan Sari hidup bahagia sementara ia terpuruk. Ia membayangkan ejekan Sari, dinginnya mata Bima. "Aku sudah tidak peduli harganya, Mbah," jawabnya tegas, suaranya penuh api. "Aku mau mereka rasain apa yang aku rasain." Mbah Goro mengangguk, tak terkejut. Ia berjalan ke gubuknya dan kembali dengan sebuah mangkuk tanah liat kecil. Di dalamnya ada cairan hitam pekat yang berbau amis. "Kalau kau yakin, ritual pertama dimulai malam ini. Bawa sesuatu milik mereka yang pernah mereka pakai, benda yang pernah disentuh tangan mereka. Itu akan menjadi jembatan untuk jin masuk ke hidup mereka." Lina berpikir sejenak. Ia ingat Bima meninggalkan ikat pinggang tua di lemari. Dan Lina pernah menyimpan baju tidur Sari yang tak pernah dikembalikan. "Aku punya, Mbah," katanya pelan. "Aku akan ambil." Mbah Goro mengangguk lagi, lalu menunjuk ke laut. "Pulanglah dulu, datanglah lagi malam nanti, pas bulan purnama puncak. Bawa benda itu dan kita mulai." Ia berbalik, masuk ke gubuknya, meninggalkan Lina sendirian di tepi pantai. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Lina berputar. Ia tahu apa yang ia lakukan salah, tapi ia tidak peduli lagi. Dunia sudah terlalu kejam padanya. Bima mengkhianatinya, Sari menusuknya dari belakang, dan tak ada yang membelanya. Jika ini satu-satunya cara untuk membuat mereka membayar, ia akan melakukannya. Di rumah ia membuka lemari tua, mengambil ikat pinggang kulit Bima yang sudah usang. Ia juga menemukan baju tidur merah milik Sari, terlipat rapi di sudut. Ia memegang kedua benda itu. Jari-jarinya gemetar, tapi matanya penuh tekad. Malam itu bulan purnama bersinar terang, menerangi laut yang mulai bergoyang lebih keras. Lina kembali ke pantai, ke rumah Mbah Goro, membawa ikat pinggang dan baju di tangannya. Mbah Goro sudah menunggu. Sebuah lingkaran pasir digambar di depan gubuknya, dikelilingi lilin-lilin kecil yang menyala redup. Ia menyuruh Lina duduk di tengah lingkaran, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Lina. Kasar, dalam,
dan penuh kekuatan. Ia menuang cairan hitam dari mangkok ke pasir, dan seketika angin bertiup kencang, membawa bau amis yang lebih tajam, seakan mengundang jin-jin laut yang ingin membantu dalam misi balas dendam ke lembah hitam. Lina meletakkan ikat pinggang dan selendang di depannya, seperti yang diperintahkan Mbah Goro. Mbah Goro mengangkat tangannya, dan laut mulai bergetar. Ombak kecil jadi lebih besar. Suaranya menggema seperti raungan. Jin pertama sudah dengar dengan panggilan kita, kata Mbah Goro, suaranya dingin. Mereka akan cari musuhmu, ini cuma awal. Lina menatap laut yang bergolak, merasakan angin dingin menyelinap ke tulangnya. Ia tak takut. Ia merasa kuat untuk pertama kalinya sejak Bima pergi. Ritual pertama selesai saat Mbah Goro memadamkan lilin dan ia menyuruh Lina pulang. Besok malam kita lanjut, katanya singkat. Saat Lina berjalan pulang, ia menoleh ke laut sekali lagi. Ombak masih bergerak dan untuk sesaat ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari bawah air. Gelap, lapar, dan siap menunggu perintahnya. Ia tersenyum kecil, dingin, dan berjalan pergi, siap untuk apa yang akan datang. Di sisi lain, Bima dan Sari kini tinggal di rumah baru yang berdiri megah di pinggir desa. Tak jauh dari pasar tempat Bima membangun kekayaannya. Rumah itu gedong, berdinding bata, beratap genteng merah, dan memiliki halaman luas yang ditanami bunga-bunga pilihan Sari. Mereka baru menikah 2 minggu lalu. Sebuah pernikahan sederhana tapi penuh kebanggaan. Sari memamerkan gaun putihnya, dan Bima tersenyum lebar di sampingnya, seolah dunia sudah menjadi milik mereka. Di dalam rumah, perabotan baru mengkilap, dan aroma kayu segar masih tercium di udara. Bagi Sari ini adalah kemenangan. Bagi Bima ini adalah awal dari hidup yang lebih besar, lebih baik dari yang pernah ia miliki bersama Lina. Malam itu bulan purnama masih bersinar terang, mencurahkan cahaya ke dalam kamar tidur mereka melalui jendela besar. Sari terbangun tiba-tiba, jantungnya berdegup kencang. Ia mendengar suara tangisan pelan, seperti anak kecil yang tersesat, datang dari luar rumah. Ia duduk di ranjang, menoleh ke Bima yang masih tertidur pulas di sampingnya. Denggurannya terdengar lembut. Tangisan itu terdengar lagi di sampingnya, lebih jelas kali ini, seolah ada seseorang di halaman. Dengan hati-hati Sari bangkit, mengenakan selendang, dan berjalan ke jendela. Ia mengintip melalui kaca, tapi tak ada apa-apa di luar, hanya bayangan pohon kelapa yang bergoyang ditiup angin. Tangisan itu berhenti seketika ia membuka jendela, meninggalkan keheningan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Pasti cuma halusinasi, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak mau reda. Ia kembali ke ranjang, menarik selimut hingga dagunya. Tapi tidur tak lagi datang. Matanya tetap terbuka hingga fajar, menatap langit-langit, merasa ada sesuatu yang salah, tapi tak bisa menjelaskan apa. Pagi harinya, Bima bangun dengan semangat seperti biasa. Ia mencium kening Sari dengan sayang, tersenyum lebar, dan berangkat ke pasar untuk memeriksa dagangannya. Namun saat tiba di kios, ia disambut bau busuk yang menyengat. Ikan-ikan yang kemarin masih segar kini membusuk. Sisiknya mengelupas dan matanya keruh, seolah mati berhari-hari lalu. Para pekerja di kios kebingungan, tak ada tanda serangga atau panas berlebih yang bisa menjelaskan ini. Bima mengernyit, tangannya mengusap dagu. Mungkin ada yang salah sama penyimpanan, katanya pada dirinya sendiri. Meski dalam hati ia tahu itu tak masuk akal. Ia memerintahkan pekerjanya membuang ikan-ikan itu dan memesan stok baru, mengangguk yakin bahwa ini hanya kebetulan. Sementara itu di rumah, Sari sibuk mengatur bunga di vas kaca baru. Ia mencoba melupakan kegelisahan semalam, menyibukkan diri dengan rutinitas. Tapi saat ia melewati cermin besar di ruang tamu, ia berhenti. Ada noda hitam kecil di sudut kaca, seperti tinta yang tumpah. Ia mengambil kain lap dan menggosoknya. Tapi noda itu tak hilang, malah seolah melebar sedikit, membentuk garis tipis yang tak beraturan. Bima harus ganti cermin ini, gumamnya kesal, lalu berbalik untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia tak tahu bahwa saat ia pergi, noda itu bergerak lagi, perlahan membentuk bayangan samar di permukaan kaca. Sementara itu jauh di tepi pantai,
Lina berdiri di depan gubuk Mbah Goro. Hari sudah sore. Matahari tenggelam di ufuk barat, mewarnai laut dengan semburat oranye. Ia membawa sebuah pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong sayuran. Sesuai perintah Mbah Goro, untuk ritual kedua, lelaki tua itu duduk di pasir. Matanya tertutup, tangannya memegang mangkuk kayu berisi air laut yang ia ambil tadi pagi. "Kau siap, Nak?" tanyanya tanpa membuka mata. Suaranya serak tapi penuh otoritas. Lina mengangguk, meski lututnya sedikit gemetar. "Aku siap, Mbah. Apa yang harus aku lakukan?" Mbah Goro membuka matanya. Tatapannya menusuk. "Ritual kedua membutuhkan darahmu. Campur dengan air laut ini, biar jin tahu siapa yang memanggil mereka." Ia menyerahkan mangkuk itu pada Lina, lalu menunjuk pisau di tangannya. "Cukup 1 tetes, Nak, tapi harus dari hati yang penuh dendam." Lina menatap pisau itu. Jari-jarinya mencengkeram gagangnya erat. Ia mengingat Bima yang meninggalkannya tanpa peduli. Sari yang tersenyum penuh ejekan. Amarah itu masih membara. Memberinya keberanian. Dengan tangan gemetar, ia menggoreskan pisau di ujung jarinya, membiarkan setetes darah merah jatuh ke dalam mangkuk. Darah itu bercampur dengan air laut, menciptakan pusaran kecil yang aneh, seolah hidup. Mbah Goro mengangguk puas, lalu mulai melantunkan mantra. Suaranya bergema bersama deru ombak yang semakin keras. Sementara itu di rumah Bima dan Sari, keanehan mulai terasa lebih nyata. Bima pulang malam itu dengan wajah kusut, masih terganggu oleh ikan-ikan yang membusuk. Ia duduk di ruang tamu, menatap cermin yang kini penuh noda hitam aneh. "Sari, kamu lihat ini?" panggilnya, tapi Sari tak menjawab. Ia berjalan ke kamar, menemukan istrinya duduk di ranjang, menatap kosong ke dinding. "Sari, ada apa?" tanyanya menyentuh bahunya. Sari menoleh perlahan, matanya lebar. Aku mendengar tangisan lagi tadi di luar, tapi gak ada siapa-siapa setelah aku cek," bisiknya. Suaranya bergetar. Bima mendengus, mencoba menenangkannya. "Kamu kebanyakan pikiran, itu cuma angin." Tapi Bima sendiri tak yakin. Ia juga merasa ada yang salah. Bau busuk di pasar, noda di cermin, dan kini ketakutan Sari. Mereka memutuskan tidur lebih awal, berharap malam akan membawa ketenangan. Namun tengah malam, Sari terbangun lagi. Kali ini bukan tangisan yang membukanya, tapi perasaan berat di dadanya, seolah ada yang menatapnya. Ia membuka mata perlahan, dan jantungnya hampir berhenti. Di sudut kamar, dekat lemari kayu, berdiri bayangan hitam. Bentuknya samar, tapi jelas wanita hamil. Perutnya yang membesar, rambutnya panjang menutupi wajah, matanya kosong. Hanya 2 lubang gelap yang menatap langsung ke Sari. Sari menjerit, tangannya mencengkeram selimut, membangunkan Bima yang langsung duduk dengan panik. Apa yang salah?" teriaknya, menyalakan lampu. Bayangan itu hilang seketika lampu menyala, meninggalkan ruangan dalam keheningan mencekam. Sari menangis, tubuhnya gemetar. Ada orang di sini, Bima. Wanita hamil, dia ngeliatin aku," katanya. Suaranya penuh teror. Bima menatap sudut kamar, mengecek, tak melihat apa-apa. "Kamu mimpi buruk, Sari. Gak ada apa-apa kok. Tenang ya," katanya. Meski nadanya tak yakin, ia memeluk Sari, tapi tangannya sendiri dingin. Mereka duduk begitu hingga pagi. Lampu tetap menyala, tak berani memejamkan mata lagi. Sementara itu, bersamaan dengan itu di pantai, ritual kedua telah selesai. Mbah Goro menuang campuran darah dan air laut ke pasir, dan ombak meraung seolah menjawab. "Jin berikutnya sudah datang mendengar panggilanmu, Nak," katanya pada Lina, suaranya dingin. "Mereka sudah mulai bekerja. Apa yang kau inginkan akan terlaksana dengan dendam di hatimu." Lina menatap laut, tak merasa takut, hanya puas. Ia tahu Bima dan Sari mulai merasakan sesuatu, dan itu baru awal. Ia berbalik, berjalan pulang dalam kegelapan. Bayangan dendamnya kini punya bentuk, dan ia tak akan berhenti. Di sisi lain, rumah megah Bima dan Sari yang dulu penuh kebanggaan, kini terasa seperti sangkar yang menyesakkan.
Hari-hari setelah malam, Sari melihat bayangan wanita hamil. Ketenangan mereka benar-benar lenyap. Teror itu tak lagi samar. Ia hidup di setiap sudut rumah, di setiap nafas yang mereka hirup. Bima yang biasanya penuh percaya diri, mulai merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Pagi itu saat ia bercukur di depan cermin kamar mandi, ia menyadari kulit di lengannya mengelupas. Bukan luka, bukan ruam, hanya lapisan tipis yang terlepas seperti daun kering, meninggalkan kulit merah mentah di bawahnya. Ia menggosoknya dengan air, tapi rasa perih menusuk, dan kulit itu terus terkelupas, perlahan menyebar ke bahunya. "Sari!" panggilnya, suaranya bergetar. Sari berlari masuk, wajahnya pucat setelah malam penuh mimpi buruk. Ia menatap lengan Bima, matanya melebar. "Itu apa, Mas? Kok bisa gitu?" tanyanya. Tangannya gemetar mencoba menyentuh, tapi ditahan oleh Bima. "Aku nggak tahu," jawab Bima. Nadanya tajam karena panik. "Tiba-tiba aja gini, nggak gatal, nggak luka, tapi sakit banget." Ia menarik baju untuk menutupi lengannya, tapi matanya tak bisa lepas dari cermin. Noda hitam di kaca itu kini membentuk pola aneh, seperti mata yang menatapnya balik. Sementara itu Sari tak lagi bisa pura-pura kuat. Setiap malam ia mendengar bisikan, suara lembut yang memanggil namanya dari dalam rumah. Bisik itu terdengar dari dinding, dari lantai, bahkan dari bawah ranjang. Ia tak berani memberitahu Bima pada awalnya, takut dianggap gila. Tapi pagi itu ia menyerah. "Mas, aku dengar suara di kepala, Mas. Suara itu serem sekali, Mas," katanya, duduk di meja makan dengan cangkir kopi yang tak disentuh. "Nama aku dipanggil-panggil kayak ada orang di sini, tapi nggak kelihatan, Mas." Bima menatapnya, alisnya berkerut. "Kamu yakin bukan halusinasi? Kamu kan kurang tidur akhir-akhir ini," katanya, mencoba rasional, tapi suaranya sendiri tak yakin. Sari menggeleng keras, matanya penuh ketakutan. "Ini nyata, Mas, aku takut." Mereka tak bisa mengabaikannya lagi. Ikan-ikan di pasar yang membusuk, noda di cermin, kulit Bima yang mengelupas, dan bisikan yang menghantui Sari membuat seakan-akan Sari semakin gila. Semua terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Bima memutuskan mereka harus mencari bantuan. Ia teringat Pak Joko, orang yang tinggal di ujung desa, dikenal bisa mengusir gangguan gaib. "Kita ke Pak Joko sore ini," katanya tegas. "Aku gak mau ini berlarut-larut." Setelah sampai, Pak Joko berkata, "Kalian terkena santet," katanya datar. "Bukan santet biasa. Ini santet tingkat tinggi. Kekuatannya dari sebuah lautan yang sangat luar biasa. Aku tidak bisa melawan." Bima tersentak. "Maksudnya apa, Pak? Santet dari siapa?" tanyanya. Suaranya naik ke arah panik. Sari hanya duduk membeku, tangannya mencengkeram lengan Bima. Pak Joko menggeleng. "Aku tidak tahu siapa, tapi ini ilmu yang tinggi, sangat kuat. Kalian salah, bikin musuh yang marah." "Hati siapa yang kalian sakiti?" Ia menatap Bima tajam, seolah mencari jawaban di matanya. Bima tiba-tiba teringat Lina, wajahnya yang pucat saat ia meninggalkannya. Matanya yang penuh air mata, tapi tak bicara. "Lina," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Ia menoleh ke Sari. "Mungkin Lina yang ngirim ini." Sari mendengus, wajahnya memerah karena marah. "Jangan ngaco, Mas. Masa Lina? Dia kan gak bisa apa-apa, gak mungkin punya kuasa kayak gitu. Dia kan cuma janda sekarang, miskin, gak punya duit." Nada suaranya penuh ejekan, tapi matanya berkilat ketakutan yang ia coba sembunyikan. "Cari orang itu dan minta ampunlah. Kalau tidak, aku tidak bisa bantu. Kekuatannya terlalu besar." Ia mengusir mereka dengan gerakan tangan, seolah tak ingin terlibat lebih jauh. Di lain waktu, rumah megah Bima dan Sari kini dipenuhi suasana mencekam. Sari tak lagi sama, matanya liar, tangannya gemetar setiap saat sejak teror-teror yang menakutkan. Ia mulai melihat Lina di mana-mana sosok wanita hamil tersebut. Di cermin, ia melihat bayangan Lina berdiri di belakangnya, wajah pucat dan mata kosong. Di dapur, ia bersumpah Lina duduk di sudut, menatapnya tanpa suara. Pagi itu ia kehilangan kendali. Ia meraih pisau dari meja dan menusuk tangannya sendiri. Darah menetes ke lantai. Dia yang nyuruh aku,"
buat melukai diriku sendiri. Dia bilang aku harus mati, teriaknya saat Bima merebut pisau itu. Wajahnya penuh horor. Bima membawanya ke dokter di kota. Lengan Sari dibalut kain darurat. Dokter memeriksanya, memasang infus, tapi tak menemukan alasan medis untuk halusinasinya. Mungkin stres berat ini, kata dokter. Tapi Bima tahu ini bukan sekedar stres. Di perjalanan pulang, Sari bergumam sendiri, memanggil nama Lina berulang-ulang dengan ketakutan. Lina, aku minta maaf Lina, aku sudah merebut suamimu. Bima putus asa. Sesampainya di rumah, Sari tak sadarkan diri di ranjang. Nafasnya lemah. Bima duduk di sampingnya. Lina, kalau ini kamu, tolong berhenti, maafkan aku Lina, bisiknya pada bayangan yang tak terlihat. Suaranya pecah. Ruangan hening, tapi angin dari luar membawa suara ombak yang semakin keras, seolah menertawakannya. Ia tahu tak ada harapan, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa selain menangis, menatap istrinya yang hancur di depannya. Selesai. Demikian sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.